Kadang-kadang kan pegawai ini saking dia takut kan, dia pakai sarung tangan dalam bekerja. Ya. Jadi itu lebih baik tidak pakai sarung tangan dalam bekerja. Lebih baik dibiasakan cuci tangan daripada pakai sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Masita Azuri. Dan hari ini kita sudah bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Randos Welfizar MSI, yang merupakan Kepala Bapeda Kabupaten Agam, dan sudah hadir juga bersama kita Dr. Elvera Susanti. Beliau merupakan dokter spesialis paru yang berdinas di RSUD Lubuk Basung. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan tatanan normal baru atau tatanan new normal di kantor Bapeda Kabupaten Agam. Dan kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Wel dan Dr. Vera. Oke. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Sehat. Pagi ini kita dapat vitamin D ini ya Bapak Ibu ya? Ya betul. Oke. Bapak, kami ingin tahu deh di kantor Bapak, di kantor Bapeda itu bagaimana kebijakan yang telah diterapkan dan perbedaan antara bekerja di saat PSBB dan di saat new normal ini, Pak? Baik, secara umum setelah Bupati menetapkan Pergub, kita menindaklanjuti di Bapeda dengan keputusan Kepala Bapeda. Di dalam keputusan itu kita mengatur pertama secara umum bagaimana pola yang selama ini masih kita lakukan, tapi kita benahi di masa pandemi ini. Pertama untuk kebersihan kantor. Kebersihan kantor, rutinitas seperti mengepel, menyapu, kemudian membersihkan ruangan tetap kita lakukan, tapi intensitasnya kita tambah pagi dan sore hari ketika kita pulang kantor. Kemudian mungkin juga kalau biasanya kita menggunakan alat pembersih biasa, tapi kita sudah menggunakan disinfektan sehingga kita berharap virus ini tidak ada yang nempel di kantor dan di peralatan kantor. Dan secara umum. Kemudian yang kedua dari sisi pegawai, pertama ketika masuk kita wajibkan dulu untuk cuci tangan. Nanti bisa kita lihat posisinya di mana. Yang mewajibkan ini selain aturan, setiap pagi menjelang masuk itu petugas piket kita mengingatkan seluruh pegawai, karena kantor kita ada 2 unit, Bapeda dan Inspektorat, maka petugas piket kita mengingatkan supaya Bapak dan Ibu pegawai di 2 instansi ini sebelum masuk ruangan mencuci tangan dulu. Kemudian kita wajib masker, apabila tidak maka piket boleh menolak, walaupun itu mungkin kepala, kabid, ataupun eselon 4 lainnya. Jadi piket kita berikan kewenangan untuk itu. Kemudian tatanan lain yang juga kita sesuaikan dengan protokol COVID-19. Pertama, biasanya di Bapeda itu sering kita mengadakan rapat. Nah, hari ini tetap juga rapat-rapat seperti itu, tapi kita batasi. Pertama dari sisi jarak duduk, yang mungkin 1-2 meter kita berikan ruang untuk duduk. Kemudian yang untuk ruangan-ruangan kecil yang ada ruang rapat, ini kita batasi dengan skat, dengan dengan plastik, sehingga tidak langsung berhadapan satu orang dengan orang lainnya. Itu yang secara umum yang kita lakukan. Kemudian untuk disiplin pegawai, ketika PSBB dulu mungkin absen kita manual, tapi 2 minggu terakhir kita sudah kembali memakai fingerprint, tapi dengan protokol. Pertama, kawan-kawan sebelum finger cuci tangan, setelah finger kemudian pakai hand sanitizer. Jadi insya Allah dengan pola ini kita bisa terhindar dari mungkin penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin itu secara umum. Oke, dari pemaparan Bapak Wel ya Ibu ya, untuk protokol kesehatan udah dijalankan ya Ibu ya di kantor Bapeda. Menurut Ibu, apakah masih ada tambahan atau kekurangan dari penerapan protokol kesehatan di kantor Bapeda Ibu? Contohnya itu penggunaan fingerprint ya Ibu ya, meskipun sudah cuci tangan dan memakai hand sanitizer sesudah itu, apakah tidak akan menjadi penularan fingerprint ini Ibu?
Fingerprint kalau misalnya dilakukan dengan protokol ya tidak akan menularkan. Sebelum fingerprint hand sanitizer tangan dulu, habis itu selesai fingerprint kembali tangannya dibersihkan. Mungkin itu. Cuma saya kalau pegawai kantornya sakit gimana? Masih diwajibkan masuk atau gimana? Kan nggak ada ngukur suhu kan di depan ruangan. Nggak ada. Betul. Secara umum di awal kita sampaikan bagi kawan-kawan yang merasa demam atau mungkin ada keluarganya yang merasa demam, ini kita tidak wajibkan untuk masuk kantor, silakan bekerja di rumah. Tapi tentu dengan ketentuan kepegawaian harus melapor dulu via WA, via telepon kepada pimpinan langsungnya gitu. Jadi kita tidak mewajibkan bagi yang demam, termasuk keluarganya yang demam pun kita izinkan untuk bekerja di rumah. Oh, berarti diizinkan ya Pak ya. Dan untuk WFH sendiri, apakah masih berlaku atau hanya untuk yang tidak sehat saja atau memang masih ada aturan sekian orang masuk per harinya Bapak? Kalau saat ini kita tidak menerapkan WFH karena dari sisi ruangan pun boleh dilihat nanti memungkinkan untuk itu, tapi dengan catatan yang tadi aja, kalau demam silakan kerja di rumah. Seperti itu. Yang penting mungkin di dalam ruangan, Kalau misalkan ada stafnya atau pegawai, jangan memakai sarung tangan, himbauannya itu aja. Kadang-kadang kan pegawai ini saking dia takut kan, dia pakai sarung tangan dalam bekerja. Jadi itu lebih baik tidak pakai sarung tangan dalam bekerja. Lebih baik dibiasakan cuci tangan daripada pakai sarung tangan. Kenapa? Karena sarung tangan itu juga merupakan sumber penularan. Memang mungkin bagi dia aman, tapi kan dia pakai sarung tangan itu hampir 8 jam sama bekerja. Nah itu udah pegang mana-mana, pegang pintu, pegang yang lain-lain, kan belum tentu setelah dia pegang dibersihkan orang lain kan. Nah itu mungkin, jadi lebih baik jangan ada staf yang memakai sarung tangan di kantor gitu. Karena itu sama sekali tidak bagus untuk protokol COVID ini gitu. Karena sarung tangan itu dipakainya buat medis saja, lebih baik satu pasien dipakai dibuang gitu. Itu aturannya, jadi jangan sampai ada yang pakai itu gitu. Terus yang kedua, yang ditekankan untuk kebersihan itu mungkin yang penting sering dipegang, misalnya handle pintu, meja, tempat kita bekerja, laptop gitu. Mungkin itu yang paling bagus dibersihkan secara rutin gitu. Sebelum dipakai bersihkan dulu, setelah dipakai dibersihkan dulu gitu. Terus hal-hal yang dipakai bersama, misalnya kalau misalnya kayak tadi kan fingerprint contohnya, terus makanan minum di kantor itu penting juga gitu. Karena kenapa makanan minum di kantor itu kan kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu ada OTG ya kita nggak tahu kan gitu. Lebih baik diminimalkan atau beli yang sudah jadi gitu. Lebih baik begitu. Jadi semuanya memang ikuti aturan new normal. Artinya kita hidup normal tapi berdampingan tetap dengan COVID. Ya, kita tetap bisa kerja, tetap produktif di kantor, tapi kita semua aman lah, tidak menularkan dan tidak tertularkan oleh COVID itu sendiri. Oke, kepada Bapak Wel lagi nih, masih ada hambatan atau gangguan atau kendala dalam penerapan new normal di kantor Bapak, Pak? Apakah masih ada pegawainya yang masih menganggap remeh dari protokol kesehatan ini, Pak? Mungkin secara umum karena sudah memahami mungkin ya, sampai hari ini kita lihat tidak ada kendala yang sangat berarti. Contohnya tadi mengenai rapat itu. Biasanya rapat kan sering ngumpul-ngumpul, tapi karena ini sudah paham, otomatis saja kawan-kawan itu ketika ada kursi yang rapat, yang berdekatan, kemudian digeser-geser supaya menjauh dari rekannya rapat gitu. Jadi ini sudah berapa kali kita ikuti ini setelah PSBB, rapat-rapat yang manual seperti biasa Bu Dokter, tetap seperti itu kawan-kawan. Jadi sudah ada inisiatif sendiri supaya bisa menjaga jarak. Jadi sudah kebiasaan ya Pak ya, sudah membiasakan diri dengan hal itu gitu. Karena memang itu PSBB gunanya kan udah terbiasa dengan 2 bulan PSBB. Sekarang ini normal, kembali kebiasaan itu udah jadi protokol lah dalam kesehatan di kantor. Cuma saya juga mengharapkan kalau bisa semua ASN di Agam ini bisa juga menerapkan hal ini di rumah masing-masing gitu. Jangan di kantor saja gitu. Jadi juga mereka jadi contoh lah di rumah masing-masing, menerapkan apa yang diterapkan di kantor udah biasa, di rumah seperti itu juga gitu. Mungkin lebih baik ke depan seperti itu. Di rumah atau di kantor kita tetap menerapkan itu ya Ibu ya. Tentunya di Bapeda pegawainya disiplin semua berkat Bapak juga nih ya Ibu ya, yang sudah menerapkan kedisiplinan mungkin selama ini. Jadi juga begitu. Kantor-kantor lain semoga juga akan begitu ya Ibu ya. Kita harapkan.
Dan mungkin itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan kita sudah menikmati cahaya matahari juga, udah mendapat vitamin D di pagi hari ini. Dan demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.